warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Risman Bijana. Saya merupakan mahasiswi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas terkait dengan evaluasi. Definisi dari evaluasi ialah proses terpadu untuk memperoleh, menggambarkan, menerapkan, serta melaporkan informasi secara kritis dan menyeluruh terhadap suatu objek dengan kriteria tertentu untuk menentukan kualitas, keandalan, dan relevansinya merupakan definisi dari evaluasi menurut Staffelbeam dan Anthony. Menurut pendapat Wand dan Brown, evaluasi merujuk pada kegiatan untuk sebuah proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi merupakan suatu proses penentuan keputusan berdasarkan informasi mengenai jalannya suatu kegiatan atau program. Nah, dalam dunia pendidikan, evaluasi merupakan suatu hal yang penting dalam proses pengembangan program pendidikan. Karena dengan adanya evaluasi dapat diketahui indikator apa saja sih yang sudah tercapai dan yang belum tercapai. Setelah menimbang indikator-indikator tersebut, maka dapat diputuskan mengenai keberlanjutan dari program. Apakah program pendidikan akan dilanjut dengan perbaikan, atau bahkan diberhentikan lalu diganti dengan program yang lebih baik. Namun, evaluasi pada kependidikan sering diartikan dengan prestasi dari hasil belajar peserta didik saja, sehingga terdapat penafsiran bahwa evaluasi merupakan kegiatan menilai sesuatu yang dilakukan dengan pengukuran dari hasil ujian, di mana banyak yang proses ujian itu disebut dengan tes. Nah, dari definisi-definisi mengenai evaluasi dan evaluasi pendidikan, dapat kita simpulkan atau kita ketahui bahwa evaluasi dalam dunia pendidikan merupakan sebuah proses terpadu yang digunakan untuk memperoleh, menggambarkan, serta melaporkan, sehingga dapat diputuskan atau ditingkatkan kebermanfaatannya dari suatu program pendidikan. Pada kegiatan evaluasi terdapat model-model nih yang dapat digunakan untuk mengevaluasi program pendidikan, di mana terdapat model diskrepansi, yaitu model evaluasi yang mengacu pada suatu standar, apakah terdapat komponen yang berbeda dan dapat menentukan ketidaksamaan di lapangan, atau biasa disebut dengan model kesenjangan. Nah, model selanjutnya yaitu model kedua, yaitu model CSA-UCLA, yang dikembangkan oleh Alkin, di mana model ini tidak hanya berfokus pada hasil belajar peserta didik saja, tetapi juga dampak atau efektivitas dari pelaksanaan program terkait dengan sistem assessment, program planning, program implementation, program improvement, dan program certification. Lalu model selanjutnya ialah model 4 level yang dikembangkan oleh Kirkpatrick. Ialah model yang biasa digunakan untuk efektivitas dari sebuah pelatihan atau diklat di dalam suatu organisasi. Nah, 4 level yang dimaksud ini ialah reaction, learning, behavior, dan result. Model yang paling sering digunakan dalam evaluasi ialah CIPP dan Continence Tech. Model CIPP ini ialah model evaluasi yang pendekatannya berorientasi dengan manajemen atau Management Oriented Evaluation Approach. Nah, layaknya model Kirkpatrick yang memiliki 4 level, model CIPP ini merupakan sebuah akronim dari 4 aspek, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Namun, model yang memiliki pendekatan yang sama seperti CIPP ialah model Continence Tech, karena sama-sama berorientasi pada peningkatan program. Namun tidak hanya itu, sebenarnya model Continence Tech ini dikembangkan oleh siapa sih? Nah, model Continence Tech ini dikembangkan oleh Robert Stack yang digunakan pada penelitian-penelitian terdahulu, seperti penelitian evaluasi program pada pelatihan bagi guru di SDN 2 Panarung yang dilakukan oleh Dina Mardina. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Ibu Tumas Dewantara mengenai proses pembelajaran bahasa Indonesia, dan masih banyak lagi terkait dengan evaluasi pendidikan. Lalu model Continence Tech ini sangat cocok untuk mengevaluasi proses pembelajaran atau pelatihan karena sangat komprehensif dan menekankan pada 2 hal pokok, yaitu deskripsi dan pertimbangan. Lalu selanjutnya yaitu terkait dengan model Continence Tech, mengemukakan hal-hal pokok tersebut melalui 3 tahapan, yaitu antecedents, transactions, dan outcomes. Pada ranah pendidikan teknik bangunan, terdapat salah satu program yang dievaluasi menggunakan model Continence Tech, yaitu program praktik kerja lapangan yang dilakukan pada Diploma 3 Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung dengan menggunakan model Continence Tech. Penelitian tersebut memiliki tujuan mengetahui kesesuaian antara program praktik kerja lapangan yang telah dilaksanakan dengan meninjau aspek-aspek perencanaan yang diterjemahkan sebagai tahap antecedents,
Lalu karena kondisi tersebut belum berpengaruh terhadap hasil pelaksanaan, maka pelaksanaan yang mengacu sebagai tahap transaction karena hal tersebut merupakan proses serta hasil tes yang merujuk pada tahap outcomes, di mana hasil tes merupakan hasil dari pengalaman atau kinerja yang telah tercapai. Nah, pada penelitian yang dilakukan oleh Ibu Lenggo, terdapat kekurangan di mana pada tahap persiapan atau tahap perencanaan tidak terdapat kerjasama antara pihak organisasi, yaitu Universitas Negeri Jakarta, dengan pihak perusahaan. Selain itu, terdapat kendala saat kepengurusan administrasi di Bakhum, sehingga mengakibatkan besarnya presentasi respon negatif pada penelitian tersebut. Pada aspek pelaksanaan, tidak terdapat kendala yang signifikan selain dengan padatnya jadwal mahasiswa yang praktik kerja lapangan atau PKL. Pada aspek outcomes, dapat diketahui bahwa hasil dari penelitian tersebut ialah rata-rata dari mahasiswa yang melakukan praktik kerja lapangan mendapatkan nilai A-. Dengan berbagai penjelasan di atas serta didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa model content stack dapat digunakan tidak hanya untuk mengevaluasi manajemen organisasi saja, namun juga dapat mengevaluasi program pembelajaran atau pelatihan dan bahkan dapat mengevaluasi program praktik kerja lapangan. Kelebihan penggunaan model content stack ini yaitu informasi yang detail mengenai suatu program dimulai dari konteks sampai hasil yang dicapai. Lalu pengukuran itu tidak hanya dilaksanakan dari sebuah program saja, tetapi juga tercapainya standar dari program yang telah ditentukan. Namun, terdapat kekurangan yaitu condongnya model content stack pada metode kualitatif karena terdapat pertimbangan dan deskripsi. Nah, maka dari itu, berikut merupakan hasil dari literatur review yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.